Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okviliana, NPM 170600154 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Anak-anak, di masa new normal ini harus memulai kebiasaan baru. Apa saja kebiasaan baru? Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, bawa bekal. Yang ketiga, bawa alat tulis sendiri. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun. Yang kelima, perilaku hidup sehat dan bersih. Yang keenam, jaga jarak. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah: yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Dengan membaca, siswa mampu mengelola informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Perhatikan pada gambar di samping. Ada apa pada gambar di samping? Yang pertama, kegiatan yang nampak pada gambar di samping adalah: ya, benar, bermain sepak bola. Selanjutnya, yang kedua, kegiatan di samping termasuk permainan yang menggunakan benar sekali, organ gerak. Yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah lapangan. Benar sekali, kegiatan tersebut harus dilakukan di lapangan. Yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan? Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan agar kita tidak cedera? Ya, benar sekali, pemanasan. Gambar apa yang terdapat pada buku tersebut? Yaitu gambar Beni sedang bersepeda. Selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah, Ben, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali, Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya. Canda Beni. Bisa saja kamu, Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang, Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh, sahut Beni. Permainan bola memerlukan banyak gerak seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Anak-anak, mengapa kaki kita bisa bergerak? Ya, benar sekali, karena
Pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Anak-anak, alat gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sedangkan alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Ayo sekarang mengamati pada gambar yang ada pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut ada gambar kerangka manusia dari bagian tengkorak sampai dengan tulang jari-jari kaki. Ayo perhatikan. Nanti saat ibu bertanya, anak-anak bisa menjawab dan anak-anak bisa menunjukkan di mana bagian tulang paha dan di mana bagian tulang tempurung lutut, tulang leher, dan sebagainya. Selanjutnya, ayo kita pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Pada gambar ada tulang pada lengan manusia. Tulang pada lengan manusia yang pertama ada tulang lengan atas, lalu tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Selanjutnya ada gambar tulang pada kaki manusia. Tulang pada kaki manusia ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sekarang, anak-anak presentasikan menggunakan video fungsi tulang-tulang pada buku tema halaman 68. Video tersebut agar ibu bisa mengetahui apakah anak-anak sudah paham mengenai materi tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar ide pokok pada bacaan penyandang cacat yang sukses. Halaman 69 sampai 70 pada buku tema 1. Nah, ini setelah nanti anak-anak sudah mengerjakan, maka nanti akan dicocokkan dengan jawaban Bu Guru ya. Nah, tentang pembelajaran hari ini yang tentang ide pokok, anak-anak sudah paham bukan? Nah, untuk aktivitas membaca, apakah ada anak-anak yang suka membaca? Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Ketika anak-anak ingin membaca buku di perpustakaan, anak-anak akan tertarik apabila anak-anak sudah melihat cover buku tersebut. Anak-anak biasanya langsung akan memilih buku yang disukai melihat dari covernya. Jadi cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi, cover tersebut mewakili dari isi buku tersebut. Harus menarik sehingga orang tertarik untuk membacanya. Nah, di sini ada unsur-unsur cover. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit
5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, ini sinopsis ini biasanya terdapat pada buku bagian belakang. Jadi anak-anak bisa melihatnya dan anak-anak bisa tertarik untuk membaca buku. Ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, ini contoh cover, ada judul, ada identitas buku, ada sinopsis. Sekarang, tugas anak-anak, buatlah gambar cover berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, rajin belajar, dan semoga sukses untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.